Irak, sebuah negeri di jantung Timur Tengah, adalah saksi bisu dari sejarah manusia yang luar biasa. Dari dataran Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban pertama, hingga konflik modern yang mengguncang dunia. Sebuah perjalanan panjang yang penuh kejayaan, kebesaran, tragedi, dan harapan. Inilah kisah Irak, dari peradaban kuno hingga era modern. Di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, terhampar wilayah yang menjadi saksi lahirnya peradaban manusia. Mesopotamia, tempat segala dimulai. Di tanah inilah kota pertama dibangun, tulisan pertama diciptakan, dan hukum tertulis pertama disusun. Sebuah pusat dari segala inovasi yang kelak membentuk dunia modern seperti yang kita kenal hari ini. Inilah kisah dari tempat lahir peradaban. Di jantung Mesopotamia, muncul peradaban-peradaban hebat yang membentuk fondasi sejarah Irak. Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Masing-masing meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan. Mari kita telusuri pencapaian luar biasa yang mempengaruhi peradaban selanjutnya di seluruh dunia. Pada puncak kejayaannya, Babilonia di bawah Raja Hammurabi menjadi simbol keadilan dan kemakmuran. Dikenal karena Kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis pertama di dunia, peradaban ini menandai babak baru dalam pengelolaan masyarakat. Dengan memadukan hukum dan ketertiban, Hammurabi mengukir namanya dalam sejarah sebagai pemimpin yang visioner, menjadikan Babilonia sebagai pusat peradaban yang menginspirasi. Kode Hammurabi, yang diukir pada tablet batu sekitar 1754 sebelum Masehi, merupakan salah satu sistem hukum tertulis paling awal dalam sejarah manusia. Dengan lebih dari 280 pasal, kode ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan hingga keluarga dan keadilan. Prinsip mata ganti mata yang terkenal menjadi simbol keadilan dalam masyarakat Babilonia. Kode ini tidak hanya menegaskan hak dan kewajiban individu, tetapi juga menciptakan fondasi bagi hukum di peradaban selanjutnya. Babilonia bukan hanya pusat kekuasaan politik dan hukum, tetapi juga pusat kemajuan ilmu pengetahuan dan arsitektur. Disinilah lahirnya kemajuan dalam astronomi, matematika, dan teknik bangunan yang menakjubkan. Salah satu karya arsitektur yang paling legendaris adalah Taman Gantung Babilonia, disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dengan keindahannya yang luar biasa, Babilonia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan seni arsitektur dapat bersatu menciptakan karya yang melampaui zaman. Kekaisaran Asyur adalah kekuatan yang tak tertandingi dalam dunia kuno. Melalui strategi militer yang brilian dan taktik yang kejam, mereka memperluas kekuasaannya dari Mesopotamia hingga Mesir. Namun, dominasi Asyur tidak hanya terletak pada kekuatan militernya. Budaya mereka, yang kaya dengan seni, arsitektur, dan kemajuan intelektual, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah manusia. Kekaisaran ini adalah simbol kekuatan yang memadukan ketangguhan di medan perang dengan keagungan budaya. Kekaisaran Asyur adalah kekaisaran yang tak terhentikan. Dengan pasukan yang disiplin dan strategi yang canggih, mereka memperluas kekuasaan mereka dari jantung Mesopotamia hingga ke tanah-tanah jauh seperti Mesir dan Anatolia. Kekuatan militer yang luar biasa dan ketangguhan politik mereka menjadikan Asyur sebagai penguasa tak tertandingi di dunia kuno, membangun sebuah kerajaan yang membentang dari sungai Tigris hingga delta Nil. Setiap kekaisaran besar pasti menghadapi akhir yang tak terelakkan, dan demikian pula Kekaisaran Asyur. Setelah berabad-abad mendominasi dunia kuno dengan kekuatan militernya, Asyur runtuh di bawah tekanan dari koalisi musuh yang bersatu. Dari puing-puing kejayaan Asyur, bangkitlah Kekaisaran Neo-Babilonia, sebuah kekaisaran baru yang akan membawa kemakmuran dan inovasi, serta menjadikan Babilonia sebagai pusat kekuatan dunia. Pada tahun 539. Sebelum Masehi, Babilonia, pusat peradaban yang makmur, menghadapi takdirnya di tangan Sirus Agung, pendiri Kekaisaran Persia.
Dengan taktik yang brilian dan pendekatan yang penuh kebijaksanaan, Cyrus menaklukkan Babilonia tanpa pertumpahan darah yang besar. Penaklukan ini bukan hanya akhir dari kejayaan Neo-Babilonia, tetapi juga awal dari kebangkitan Kekaisaran Persia yang akan menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Setelah munculnya Islam pada abad ke-7, wilayah Irak menjadi pusat transformasi budaya dan spiritual yang mendalam. Dengan berdirinya kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, kekuasaan baru ini membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Dinasti Abbasiyah dengan ibu kota di Baghdad menjadi simbol kejayaan peradaban Islam yang memadukan tradisi kuno dengan nilai-nilai baru, menjadikan kota ini sebagai pusat intelektual dan perdagangan dunia. Pada tahun 1258, tirani dan kehancuran melanda Irak ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan melakukan penaklukan brutal terhadap Baghdad. Kejatuhan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah menandai akhir dari sebuah era keemasan, menyisakan reruntuhan dan kesedihan. Penaklukan ini tidak hanya merobohkan tembok-tembok kota, tetapi juga meruntuhkan fondasi peradaban yang telah dibangun selama berabad-abad, membawa kemunduran yang mendalam bagi wilayah ini. Setelah runtuhnya kekuasaan Mongol, wilayah Irak jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16. Di bawah kekuasaan Ottoman, Irak menjadi bagian dari kekaisaran yang luas, namun tetap menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Irak kembali menjadi ajang perebutan kekuasaan, kali ini oleh kekuatan kolonial Eropa yang berusaha menguasai sumber daya dan geopolitik kawasan, mempersiapkan Irak untuk perubahan besar di masa depan. Pada pertengahan abad ke-20, Irak memasuki babak baru dengan berdirinya Republik Irak pada tahun 1958 setelah penggulingan monarki. Namun, masa penuh gejolak ini memuncak dengan munculnya Saddam Hussein, seorang pemimpin kuat dari Partai Ba'ath yang menguasai Irak sejak 1979. Selama pemerintahannya, Saddam mengubah Irak menjadi negara yang disegani di kancah internasional. Perang berakhir dengan invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Irak modern adalah bangsa yang dibangun di atas puing-puing sejarah panjang dan penuh gejolak. Setelah jatuhnya Saddam Hussein pada tahun 2003, negara ini memasuki era baru, namun tidak tanpa tantangan besar. Konflik sektarian, kekacauan politik, dan perang melawan terorisme, khususnya ISIS, telah menguji daya tahan rakyat Irak. Namun, di balik ketidakstabilan ini, ada harapan baru untuk pembangunan, rekonsiliasi, dan kebangkitan. Irak terus berjuang untuk memulihkan identitas nasional dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Irak, tanah dengan sejarah ribuan tahun sebagai pusat peradaban dunia, kini berdiri di persimpangan jalan. Setelah melalui berbagai konflik dan kehancuran, harapan akan perdamaian dan rekonstruksi perlahan tumbuh. Bangsa ini tak hanya memandang ke masa depan, tetapi juga menarik kekuatan dari warisan sejarahnya yang kaya. Dengan tekad untuk membangun kembali, rakyat Irak berusaha menciptakan masa depan yang damai dan makmur, sambil merawat akar budaya yang telah menjadikannya simbol ketahanan dan kebangkitan peradaban.